Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok 1 beranggotakan yang pertama, Ahmad Fatin Pandan Arum, NIM P1220007, 2. Yuda Divya Karim, P1220036, 3. Gilang Nur Anissa, P1220057, 4. Dasa Putri Fatimah, P1220065. Diskusi yang pertama yaitu identifikasi tahapan dasar dalam rantai nilai yang dijelaskan dalam studi kasus ini yang akan dijelaskan oleh Dasa Putri Fatimah. Kinerja masyarakat perusahaan DIA. DIA adalah perusahaan komputer terbesar dan berdasarkan perkiraan faktor pada dolar dari yang paling berkembang dari perusahaan komputer terutama yang bersaing dalam pemerintah dan pasar konsumen. Mendirikan perusahaan berdasarkan konsep melewati pengekor dan menjual bukan komputer pribadi secara langsung kepada pelanggan. Hingga menghindari penundaan dan sebuah langkah pelanggan dalam rantai pasokan. Banyak kinerja unggul keuangan dan dapat dikalikan dengan mengetahui sukses model penjualan langsung. Sedangkan industri komputer telah berkembang pesat selama dekade terakhir. Perusahaan dalam studi ini menghadapi tantangan mereka sendiri. Pertama, perubahan teknologi yang telah membuat penyediaan memegang kewajiban yang sangat besar. Banyak komponen kehilangan 0,5–2% dari nilai beribu, dan rantai pasokan dikemas dengan teknologi semakin hampir tidak berharga. Dalam penjualan langsung, bagaimanapun, dia membawa kesetiaan sangat sedikit. Seluruh organisasi berkonsentrasi pada memproduksi komponen dan produk melalui rantai pasokan. Dell delivers new product to market faster than its competitors and does not have to sell on products tanpa diskon because it has none. Dell memberikan produk baru untuk pasar lebih cepat daripada para pesaing dan tidak harus menjual produk lama diskon karena sudah tidak ada. Kedua, model integrasi vertikal tradisional bahwa produsen peralatan asli atau OEM diikuti untuk memproduksi semua komponen utama dari produk mereka telah hampir menghilang di dunia komputer. Penelitian dan pengembangan R&D biaya terlalu tinggi dan perubahan teknologi terlalu cepat untuk satu perusahaan untuk mempertahankan kepemimpinan di setiap komponen produk. Dell perjanjian hubungan dekat dengan pemasok yang memungkinkan mereka untuk fokus pada komponen spesifik mereka. Pada saat yang sama, Dell berkonsentrasi pada penelitian yang berfokus pada pelanggan. Upaya kolaboratif untuk meningkatkan time kolektif dan ide mitranya. Dell Thermadata 1998 yang mencakup budidaya kompetensi rantai pasokan. Dia melakukan analisis rantai nilai dan bekerja sama dengan pemasok kunci yang dapat memasok barang dengan harga yang lebih murah, tetapi tetap menjaga kualitas pasokannya. Analisis rantai nilai yang dilakukan Dell mampu menghilangkan aktivitas penjualan dan pemasaran melalui reseller, di mana aktivitas tersebut dimiliki oleh pesaing Dell yang lain. Strategi penjualan langsung yang ditekankan oleh Dell menjadikan perusahaan tersebut memiliki rantai nilai yang lebih pendek daripada pesaingnya, sehingga memberikan keunggulan kompetitif tersendiri bagi Dell. Rantai pasokan Lenovo. Rantai pasokan produk Lenovo telah mendapat pengakuan dan masuk dalam peringkat top 25 Gartner selama 3 tahun terakhir. Rantai pasokan ini memegang peran penting dalam pengembangan
memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengembangan dan manufaktur. Tujuan utama dari strategi keseluruhan untuk membangun rantai pasokan global kelas dunia adalah: 1. Sistem berbasis cost leverage untuk mengurangi biaya operasi, meningkatkan fleksibilitas IT, dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. 2. Mengurangi biaya dan waktu untuk menambah mitra dagang baru. 3. Aktifkan real-time pandangan konsolidasi proses dan operasi, menyediakan versi tunggal kebenaran untuk Lenovo dan mitra-mitranya. 4. Menghilangkan kebutuhan untuk intervensi manual. 5. Aktifkan kolaborasi untuk proses rantai pasokan kunci, termasuk pemerintah, tugas, dan manajemen persediaan. 6. Menyatu jaringan fisik dan digital untuk memotong biaya dan meningkatkan tingkat pelayanan. Yang selanjutnya yaitu aktivitas primer perusahaan Lenovo yang meliputi operasional perusahaan Lenovo yang bergabung pada tahun 2004. Mempunyai pegawai 32.000 dan beroperasi sampai dengan 160 negara. Pemasaran dan pelayanan Lenovo berpusat di Cina, karena disitulah tempat mereka bisa mendapatkan profit terbesar untuk saat ini. Saluran pelanggan yang banyak dan sudah memiliki cabang ribuan di Cina yang membuat mereka memfokuskan produk mereka di Cina. Logistik dalam perusahaan yang berjalan seperti berikut. Yang pertama, proses bisnis internal disederhanakan. Kedua, menempatkan inventaris lebih dekat ke produksi dan meningkatkan elastisitas penawaran dan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih baik. Ketiga, meningkatkan likuiditas persediaan. Keempat, melalui manajemen inventaris visual, Lenovo dapat memantau kemampuan pengiriman pemasok secara online. Logistik luar perusahaan Lenovo dibuat pada tahun 2005 dan masih berjalan sampai sekarang, yang dulunya dengan pusat pengiriman dari Shenzhen dan China, tetapi sekarang sudah memakai pihak ketiga pemasok-pemasok yang berasal dari negara-negara cabang lain. Layanan perusahaan Lenovo dengan pengiriman yang cepat, waktu pembuatan yang singkat, dan penanganan investor yang dijaga dengan baik. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai interkoneksi antara strategi produksi dan distribusi di Dell dan Lenovo, yang akan dijelaskan oleh Almas Fatin Pandan-Arum. Interkoneksi antara strategi produksi dan distribusi di Dell. Sejak modernisasi, komersialisasi komputer, peluncuran merek baru, dan market share atas PC selalu berada pada persaingan ketat dalam meminimalkan biaya. Pada pertengahan tahun 1990-an, pasar bisnis PC menjadi sektor utama. Sejak dimulainya revolusi PC, pasar telah didominasi oleh 4 perusahaan, yaitu Dell, HP, Acer, dan Lenovo. Acer dan Lenovo mengembangkan strategi akuisisi, diawali oleh Acer dan IBM's Personal Computer Division, divisi PC IBM oleh Lenovo. Keterkaitannya ialah, jika saat ini memproduksi suatu produk, kita juga secara tidak langsung harus memikirkan bagaimana strategi distribusi produk tersebut. Sebagai contohnya, ada Dell. Dell menerapkan sistem penjualan secara langsung kepada pelanggan. Maka dari itu, Dell tidak memerlukan pihak pengecer atau penghubung ke konsumen yang terkadang menekan harga terlalu tinggi. Dari sini, Dell dapat mengurangi inventory dan meningkatkan return on capital. Pada tahun 1997, Dell tidak hanya menjadi model dari just-in-time manufacturing, tetapi juga perusahaan yang menetapkan sendiri waktu standar untuk perusahaan-perusahaan anggota supply chain dari alur produksi Dell. Misalnya saja, sebagian besar dari komponen hanya boleh disimpan di gudang Dell selama rata-rata 15 menit saja. Dell mempunyai pabrik di Austin, Texas, Limerick, Ireland,
dan Penang, Malaysia. Dan ketentuan tersebut berlaku untuk ketiga pabrik tersebut. Banyak dari komponen tersebut tidak boleh dipesan sebelum Dell menerima pesanan dari pelanggan. Dengan melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen, Dell dapat meminimalkan biaya dalam jalur distribusi dari setiap produknya. Pada bagian ini akan dijelaskan fungsi dan aktivitas pendukung yang terjadi di procurement, customer order, manufacturing, dan distribution pada Dell komputer. Dell menjual komputer langsung ke pemakai akhir. Jadi keterkaitannya antara produksi dan strategi distribusi adalah dikarenakan pada zaman sekarang strategi distribusi tidak hanya itu saja, tetapi juga seiring berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sebuah saluran yang dapat bekerja dengan baik pada saat perusahaan itu kecil, mungkin dapat menjadi kurang efisien pada saat bertambah besar dan dapat menangani beberapa fungsi distribusi dengan para pelaksananya. Lenovo menggunakan salah satu strategi interkoneksi antara strategi produksi dan distribusi di Lenovo. Lenovo muncul sebagai hasil dari penggabungan dua perusahaan yang paling bertingkat dalam teknologi dan bisnis, yaitu Legenda Holdings di Cina dan Pribadi Divisi Komputasi (IBM) di Amerika Serikat. Bergai ini dianggap sebagai peristiwa DAS (Distribute Antenna System) dalam bisnis global dengan potensi untuk mengintegrasikan dua budaya yang berbeda, bahasa, proses, dan pasar. Akibatnya, Lenovo mewujudkan kemungkinan pasar yang unik dalam menggabungkan yang terbaik dalam penciptaan PC bersatu global dengan posisi pasar yang berkembang di pasar negara maju dan negara berkembang. Lenovo menggunakan salah satu strategi memasuki pasar global, yaitu joint venture atau usaha patungan, di mana selain melakukan ekspor produk, perusahaan ini juga melakukan akuisisi berupa joint venture antara dua negara, yaitu China dan Amerika Serikat. Posisi pasar Lenovo di pasar lokal dilakukan dengan memperkuat strategi brandingnya melalui kedekatan pasar, terutama pada posisi lokal Indonesia produk smartphone. Lenovo juga bekerja sama dengan pemasok lokal dan membuat lisensi perusahaan bisnis di berbagai negara. Kemudian, dalam pasar global, Lenovo juga salah satu perusahaan global utama penjualan dan memiliki pabrik produksi sendiri di 7 negara. Produk yang pemasarannya hampir di 80 negara, bahkan Lenovo berada pada posisi pertama industri komputer. Strategi inovasi Lenovo didasarkan pada pendekatan dua jenjang untuk memecahkan masalah dunia nyata pelanggan, yaitu fokus mayoritas pengembangan ide-ide dapat dibawa ke pasar dalam 24 bulan, dan investasi jangka panjang yang menargetkan permainan berbuah memainkan besar. Strategi dan transformasi Lenovo tetap mengedepankan konsumen. Lenovo memanfaatkan teknologi yang tidak hanya untuk dijual, tetapi meningkatkan proses dan bisnis Lenovo secara keseluruhan. Sementara itu, dalam mempertahankan eksistensi produk di barisan pasar global, perusahaan Lenovo terus-menerus gencar melakukan pembaharuan yang semakin maju dan canggih. Yang selanjutnya yaitu diskusi mengenai strategi MTO dan MTS yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Yuda Dusya. Yang pertama yaitu MTS atau Make to Stock. Make to Stock adalah membuat suatu produk akhir untuk disimpan dan kebutuhan untuk konsumen akan diambil dari persediaan di gudang. Contohnya barang-barang konsumsi,
berupa makanan kemasan, minuman, peralatan mandi, dan lain-lain. Pada strategi MTS, persediaan dibuat dalam bentuk produk akhir yang siap dipak. Siklus dimulai ketika perusahaan menentukan produk, kemudian menentukan kebutuhan bahan baku, dan membuatnya untuk disimpan. Konsumen akan memesan produk jika harga dan spesifikasi produk sesuai dengan kebutuhannya. Operasi difokuskan pada kebutuhan pemenuhan tingkat persediaan dan order yang tidak diidentifikasi pada proses produksi. Sistem produksi mengembangkan tingkat persediaan yang didasarkan pada order yang akan datang, bukan pada order sekarang. Strategi make to stock memiliki resiko yang tinggi karena mempunyai persediaan atau inventory yang banyak, sehingga biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan juga menjadi tinggi. Namun, kelebihannya adalah dapat dengan cepat merespon permintaan konsumen, sehingga konsumen ataupun pelanggan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan produknya. Strategi make to stock ini sering digunakan oleh perusahaan manufacturing yang membuat barang-barang konsumsi seperti peralatan rumah tangga, bahan-bahan pokok, produk makanan, dan mainan anak-anak. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan ini memiliki sistem peramalan yang akurat dalam mengurangi resiko yang dihadapinya. Berikutnya merupakan pembahasan mengenai karakteristik make to stock. Yang pertama yaitu menyimpan produk jadi. Yang kedua, tingkat persediaan tergantung pada waktu respon permintaan pelanggan dan tingkat variabilitas permintaan. 3. Jika lag time singkat, maka tingkat persediaan lebih sedikit, penanganan cepat bila ada permintaan tak terduga, dan membutuhkan kapasitas yang fleksibel. 4. Kebanyakan perusahaan make to stock intensif pada modal yang diperlukan untuk menjamin layanan pelanggan yang dapat diterima. 5. Pelanggan perusahaan make to stock tidak bersedia menunggu lama untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan. 6. Jadwal produksi biasanya diatur oleh perkiraan permintaan. Dan yang terakhir, bagian sales harus menjual berdasarkan available to promise, yaitu porsi dari persediaan yang belum teralokasikan atau terikat dengan order. Contoh perusahaan yang memakai strategi make to stock adalah yang pertama, Metal Inc. yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mainan. Contoh dari produknya adalah Hot Wheels, Barbie, Power Wheels, dan WWE. Yang kedua, PT 2 Kelinci yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan. Contoh dari produknya adalah kacang 2 kelinci. Yang selanjutnya yaitu PT Indofood yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan makanan. Contoh dari produknya adalah mie instan Indomie. Yang keempat yaitu PT Petra Food yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan makanan. Contoh produknya adalah coklat Silverkin yang biasa kita temui di minimarket atau di supermarket di sekitar tempat tinggal kita. Yang selanjutnya ada perusahaan PT Top Food yang merupakan perusahaan bergerak di bidang pembuatan minuman. Contoh produknya adalah es teler 77. Yang selanjutnya yaitu make to order atau biasa disingkat dengan MTO. MTO merupakan strategi hanya memproduksi produk akhir setelah pelanggan menempatkan pesanan. Hal ini menciptakan menunggu waktu tambahan bagi konsumen untuk menerima produk, tetapi memungkinkan untuk kustomisasi lebih fleksibel dibandingkan dengan membeli dari rak pengecer. Make to order adalah strategi dapat mengurangi masalah persediaan yang berlebihan yang umum dengan make tradisional untuk persediaan MTS strategi. Komputer Dell adalah contoh bisnis yang menggunakan strategi produksi MTO. Contohnya pengecoran logam. Pada produk-produk tertentu yang memiliki ukuran standar seperti pule, pabrik juga sudah memiliki cetakan yang standar pula. Di sini, proses pembuatan pule akan dilakukan jika pihak konsumen sudah melakukan pesanan. Strategi MTO mempunyai persediaan,
tetapi hanya dalam bentuk desain produk dan beberapa bahan baku standar, sesuai dengan produk yang telah dibuat sebelumnya. Aktivitas proses berdasarkan order konsumen. Aktivitas proses dimulai pada saat konsumen menyerahkan spesifikasi produk yang dibutuhkan dan perusahaan akan membantu konsumen menyiapkan spesifikasi produk beserta harga. Dan waktu penyerahan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka perusahaan akan mulai membuat komponen dan merakitnya menjadi produk dan kemudian menyerahkan kepada konsumen. Pada strategi ini, resiko terhadap investasi persediaan kecil. Operasionalnya lebih fokus pada kerugian konsumennya. Contoh produknya adalah komponen mesin, komponen untuk riset, dan lain-lain. Ciri-ciri dari strategi make to order yang pertama yaitu menginput bahan baku produksi. Yang kedua, membuat pasokan dengan berbagai macam jenis. Ketiga, lead time ditetapkan oleh pesaing dan konsumen. Yang keempat, diperlukan bekerja dengan keahlian khusus. 5. Komponen dapat dibeli untuk persediaan. 6. Biasanya untuk produk komponen mesin, komputer untuk riset, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu harganya yang cukup mahal. Contoh perusahaan yang memakai strategi make to order yang pertama ada PT Dempo Laser Metalindo, yang merupakan suatu perusahaan bergerak di bidang pembuatan komponen mesin. Yang kedua, Vivi Makmur Jaya, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan komponen kapal pelabuhan dermaga. Contoh produknya adalah bollard border atau tambahan tali kapal. Yang ketiga, Vivi Cahayasari, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang komponen mesin. Contoh dari produknya adalah cam atau aneka typo, bushing, mandrel, atau fiber. Yang keempat, ada PT Karya Paduyasa, merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan komponen mesin pertanian. Dan yang terakhir ada CV Jaya Tamalogam, yang merupakan perusahaan bergerak di bidang pembuatan komponen instalasi listrik. Perbedaan yang mendasar antara strategi MTS dan MTO yang pertama yaitu pada aspek variasi produk. Jika MTS, variasi produknya lebih sedikit, jika MTO, variasi produknya beberapa. Kemudian pada aspek volume, pada strategi MTS lebih banyak dan strategi MTO volumenya sedang. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek titik acuan order, MTS kepada pengirim, sedangkan MTO kepada produksi. Untuk aspek persediaan, MTS mengarah kepada produksi jadi, dan untuk MTO mengarah kepada bahan baku. Untuk lead time sendiri, untuk MTS-nya itu segera, sedangkan yang MTO sedang. Peralatan, MTS Special Purpose, dan MTO General Purpose. Untuk pekerja sendiri, MTS tidak membutuhkan pekerja yang terlatih, sedangkan MTO membutuhkan pekerja yang terlatih dan khusus. Yang terakhir yaitu pada aspek landasan produksi. Jika untuk MTS dibutuhkan peramalan untuk barang, kemudian yang MTO sesuai dengan order pesanan dari konsumen. Pembahasan kita yang terakhir adalah menjelaskan keuntungan dan kemungkinan batasan PMI di Lenovo, yang akan dibahas oleh Nilam Nur Anissa. Pengertian vendor managed inventory atau VMI. Vendor managed inventory atau VMI adalah salah satu sistem manajemen persediaan barang dengan mengandalkan kerjasama perusahaan dengan vendor atau supplier untuk dapat melihat stok perusahaan dan langsung menghitung semua target penjualan perusahaan. Sistem seperti ini sangat membantu perusahaan untuk memproses stok ulang,
pada Mitra dan FSI adalah penambahan singkat frekuensi dan pengiriman pesan pada waktunya, sehingga hal ini akan menyebabkan optimasi pada rencana produksi dan transportasinya. FSI di Lenovo. Lenovo juga menggunakan pola pembelian FMI yang menghubungkan vendor atau supplier dan pihak Lenovo serta adanya PAS Global Freight Logistics LTD sebagai pihak ketiga logistik yang bertanggung jawab untuk pengendalian inventaris. Dengan sistem FMI ini, Lenovo dapat mengandalkan berbagai informasi antara vendor atau supplier, PAS Global Freight Logistics LTD, dan Lenovo, sehingga dapat memastikan pengiriman materi yang diperlukan untuk produksi secara tepat waktu. Keuntungan FMI di Lenovo. 1. Proses bisnis internal dapat disederhanakan. 2. Menempatkan inventaris lebih dekat ke produksi dan meningkatkan elastisitas penawaran dan merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih baik. 3. Meningkatkan likuiditas persediaan. 4. Dapat memantau kemampuan pengiriman pemasok secara online. 5. Membantu menjaga banyaknya stok, tenaga kerja, pembelian dan akuntansi yang mahal. 6. Mempertahankan inventaris yang tepat dan inventaris yang dioptimalkan mengarah pada akses yang mudah dan pemrosesan cepat dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. 7. Menjamin ketersediaan dan arus barang menjadi lebih lancar dengan kontrol yang akurat. Kemungkinan batasan FMI di Lenovo. Terdapat 3 batasan yang digunakan, yaitu 1. Inventory Balance Constraint digunakan karena sesuai dengan kenyataan bahwa jumlah inventory pada tiap periode bergantung pada jumlah inventory periode sebelumnya, jumlah barang yang dipesan pada periode yang bersangkutan, serta jumlah permintaan pada periode tersebut. 2. Binary Constraint digunakan untuk menentukan kapan terjadi pemesanan di mana constraint ini akan bernilai 1 ketika pada periode tersebut terjadi pemesanan dan bernilai 0 ketika pada periode tersebut tidak terjadi pemesanan. 3. Non-negative constraint digunakan karena sesuai dengan kenyataan bahwa jumlah inventory dan jumlah barang yang dipesan tidak akan bernilai negatif. Jika ada jumlah inventory yang bernilai negatif, maka dapat dikatakan telah terjadi stock out. Itu tadi beberapa pertanyaan diskusi yang disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 1. Jika ada pertanyaan atau kekurangan dalam menyampaikan beberapa diskusi dari kelompok 1, kami meminta maaf. Kurang lebihnya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.